Marilah kita berdoa doa Angelus, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Prapaskah ketiga. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Albertus Bayu Kristanto SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan dalam perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Intensi misa kita pada sore hari ini, mohon kebahagiaan abadi bagi Yohanes Oni Susanto Oi yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu, juga bagi arwah Petrus Cahyadi Tio yang dipanggil Tuhan 23 tahun yang lalu.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita diundang oleh Tuhan berkumpul bersama untuk bersekutu bersama dalam perjamuan Ekaristi ini. Kita mensyukuri segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan, terutama rahmat pembaptisan yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Namun, terkadang dalam perjalanan hidup kita seringkali lalai, seringkali jauh dari jalan Tuhan. Untuk itu marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini, kita mengakui segala kerapuhan, kelemahan, kesalahan, dan dosa kita, agar kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah asal mula dan sumber kehidupan. Bimbinglah kami untuk sampai kepada Sang sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus Putramu. Hanya dalam Dialah kami akan memperoleh hidup yang sejati. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin dan berkemah di Rafidim, kehausanlah mereka di sana. Dan bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa sambil berkata, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari negeri Mesir untuk membunuh kami, anak-anak dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tongkatmu
yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah dibuat Musa di depan mata orang tua-tua Israel. Maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembala-Nya serta kawanan domba-Nya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan, Engkaulah juru selamat dunia. Berilah aku air kehidupan, supaya aku tidak haus lagi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu, dan hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya, karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang-orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengar kisah yang sangat indah dan mendalam. Seorang perempuan Samaria yang datang
ke sumur tengah hari. Ia datang seorang diri, mungkin karena malu, malu karena dengan masa lalunya, malu dengan hidupnya yang mungkin berantakan. Tetapi ia hanya ingin mengambil air untuk melepas dahaga fisiknya. Tetapi ternyata di luar dugaan, di sumur itu ia bertemu dengan seseorang yang menawarkan sesuatu yang lebih besar, yakni air hidup. Hari ini kita diundang bersama untuk turun ke sumur itu. Bukan sekedar untuk melihat dari jauh, melihat kisah ini, tetapi mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan kita semua dipanggil untuk melakukan perjalanan yang sama seperti perempuan Samaria ini. Sebuah perjalanan yang membawa kita dari sekedar tahu tentang Yesus, menjadi mengenal Yesus secara pribadi, dan akhirnya bersaksi tentang Dia. Ada sebuah perjalanan iman, proses iman yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Dan mungkin ini juga yang menjadi gambaran perjalanan iman kita. Mungkin juga perjalanan bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Para katekumen yang berusaha untuk mengenal Yesus. Tetapi lebih dari itu, ini juga menjadi sebuah gambaran perjalanan pertobatan kita semua. Dari munculnya rasa curiga perempuan ini bahwa ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bahkan meminta minum dari seorang Samaria. Tentu kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu bermusuhan, tidak memiliki relasi yang harmonis, ada tembok pemisah yang begitu tebal, maka ada muncul rasa curiga. Tetapi dari rasa curiga itu ia sebenarnya memiliki suatu kehausan untuk diterima oleh orang asing, oleh orang Yahudi, tetapi juga haus akan kasih, haus akan hidup yang berarti. Dan mungkin ini juga yang menjadi gambaran dari diri kita, yang terkadang juga memiliki rasa haus akan kasih, rasa haus akan perjumpaan, dan haus akan pengampunan, haus akan damai yang ada dalam hidup kita. Dan ketika berbicara tentang air, mata perempuan ini terbuka, terutama ketika Yesus mengungkapkan bahwa darinya akan diberikan air yang hidup. Maka ini adalah sebuah perjumpaan yang akhirnya mengubah, perjumpaan yang akhirnya membuat dia bertransformasi, yang tadinya hanya ingin mengambil air untuk melepaskan kehausannya, tetapi mencoba untuk mengenal siapa pribadi yang mengatakan ini. Dan akhirnya perubahan itu mencapai titik yang paling krusial ketika Yesus mengenali situasi hidupnya. Ketika Yesus memanggil untuk meminta perempuan ini datang bersama dengan suaminya, yang ternyata dia memiliki 5 suami, dan bahkan yang saat itu sedang berada dengannya pun bukan suami yang sah. Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus ingin menyinari kegelapan dengan kasih yang ada dalam dirinya. Dan reaksi perempuan ini pun sangat luar biasa. Ia tidak lari, ia tidak membela, ia tidak mencoba untuk berkata-kata, ia juga tidak mencoba untuk menyangkalnya, tetapi justru perempuan ini mengakuinya, mengakui situasinya, bahkan mengakui bahwa orang yang berbicara ini adalah seorang nabi. Maka ada sebuah peningkatan pengenalan dalam diri perempuan Samaria ini, yang tadi dia mengenal bahwa Yesus adalah orang Yahudi, lalu akhirnya mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Saudara-saudari yang terkasih,
dalam sakramen baptis dan juga dalam sakramen tobat yang kita terima, kita diajak untuk jujur di hadapan Tuhan. Jujur bahwa air baptis yang telah kita terima itu adalah air yang membersihkan seluruh hidup kita, membersihkan dari seluruh dosa kita. Tetapi kerapuhan, kelemahan juga akhirnya mengotori hidup kita sendiri. Untuk itulah kita dipanggil terus-menerus menuju pada jalan pertobatan. Maka masa Prapaskah ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berkata jujur, jujur terutama di hadapan Allah atas situasi hidup kita. Sehingga akhirnya seperti perempuan Samaria ketika mengenal Yesus sebagai orang Yahudi, mengenal Yesus akhirnya sebagai seorang nabi, lalu akhirnya sampailah puncaknya bahwa ia mengakui Yesus sebagai seorang Mesias, seorang penyelamat, yang artinya ia mengalami perjumpaan dan pengenalan yang lebih mendalam karena ada pertobatan dalam dirinya. Maka kita pun diundang, seperti perempuan Samaria ini, kita diundang untuk memasuki jalan pertobatan, hingga akhirnya buah dari pertobatan itu adalah sebuah pengakuan dan kesaksian akan Tuhan sendiri yang menyentuh, yang menyapa, yang mengubah hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, inilah tujuan akhir dari pembaptisan dan pertobatan, bahwa bukan sekedar menjadi orang yang baik, tetapi menjadi seorang pribadi yang terus bertransformasi, yang terus memperbarui diri dalam jalan pertobatan, yang mengalami perjumpaan personal, disentuh oleh kasih Allah, mengalami pengampunan, dan akhirnya bisa bersaksi seperti perempuan Samaria ini kepada bangsa-bangsa lain. Semoga masa Prapaskah ini kita kembali ke sumur itu, kembali kepada sumber air hidup, yaitu Kristus sendiri yang telah kita terima dalam pembaptisan. Dan semoga kita pun disegarkan kembali oleh rahmat sakramen tobat yang akan kita juga terima, kita rayakan dalam masa Prapaskah ini, sehingga akhirnya kita seperti perempuan Samaria ini yang meninggalkan tempayan. Tempayan sebagai simbol dari beban dosa, dari kelekatan duniawi, dari beban-beban masa lalu, untuk akhirnya kita boleh mengalami sukacita, mengalami kasih, mengalami pengampunan, dan damai dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati hidup kita. Setelah disegarkan oleh firman Tuhan, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita dalam roh dan kebenaran berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Tuhan, Engkaulah harapan dan keselamatan kami. Bagi gereja Allah, semoga gereja Allah jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi masyarakat kita,
Semoga Allah mencurahkan roh-Nya kepada masyarakat kita, agar dalam setiap langkah hidup ini, kita selalu terarah kepada Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Tuhan, Engkaulah Engkaulah tumpuan harapan harapan dan dan keselamatan keselamatan kami. kami. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, semoga mereka yang mau meninggalkan gereja Allah mengalami keterbukaan hati dan merasa tertarik untuk kembali dengan menyaksikan usaha-usaha kita yang jujur dalam hidup, sesuai semangat Kristus. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, semoga kita selalu sadar akan kehendak Yesus yang mengutus kita melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Allah Bapa Maha Rahim, sengsara dan wafat Kristus merupakan bukti cinta kasih-Mu kepada kami. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Nya, maka setiap hari kami akan memberikan kesaksian atas cinta kasih sejati sekarang dan sepanjang masa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur ini, serta jadikanlah sebagai sarana bagimu untuk melimpahkan anugerah-Mu kepada kami, yaitu bekal dalam perjalanan kami mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ketika ia minta minum dari perempuan Samaria, ia sudah menumbuhkan karunia iman dalam diri perempuan itu. Ia berkenan membangkitkan kehausan iman akan dirinya yang begitu kuat sehingga berkobarlah api kasih ilahi dalam diri perempuan itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu, meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau. Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga, sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki perjamuan Paskah bersama para murid-Nya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu kami wafat hingga Engkau datang.
Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri, sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama.
Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh, dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajar untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepadamu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan, hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia, menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah santapan surgawi yang telah kami terima. Kami mohon kuatkanlah kami dalam iman akan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Sumber air hidup. Semoga dengan mengimaninya, kami dikuatkan pula dalam pengharapan akan kehidupan abadi yang Ia janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 7 Maret, Gereja Katolik Hati Kudus, Keuskupan Agung Palembang. 1. Penerimaan Sakramen Krisma 2026. Akan diadakan penerimaan Krisma pada hari Minggu 13 September 2026. Pembelajaran dimulai bulan Mei sampai Agustus 2026. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Maret 2026. Formulir dapat diambil di Sekretariat Paroki setiap hari pukul 8 sampai dengan 12. 2. Baptisan bayi dan anak 2026. Akan diadakan pembaptisan bayi dan anak usia balita sampai 9 tahun pada hari Minggu 15 Maret 2026. Formulir segera dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Maret.
pertemuan orang tua dan wali baptis tanggal 13 Maret. Formulir dapat diambil di sekretariat paroki setiap hari pukul 8 sampai 12. 3. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2026 pukul 9 sampai 11 di Pastoran Gereja Hati Kudus. 4. Jadwal Sakramen Tobat. Sakramen Tobat masa Prapaskah 2026 akan diadakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pukul 17 di Gereja Hati Kudus. 5. Pemilihan calon Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus periode 2026 sampai 2029. Pemilihan akan dilakukan 2 tahap di lingkungan Paroki Hati Kudus. Mohon partisipasi warga Paroki Hati Kudus untuk aktif ambil bagian dalam proses pemilihan. Amplop suara tahap 1 dikembalikan kepada Ketua Lingkungan paling lambat hari Rabu 11 Maret 2026. 6. Laporan kolekte. Minggu 1 Maret 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp29.946.818. Kolekte kedua sejumlah Rp17.455.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta minggu ini, mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh petugas liturgi hari ini, dari KOR, Misdinar, Lektor, Pemasmur, para prodiakon, multimedia, Komsos, dan segenap umat yang hadir, yang ikut berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga hidup karya doa kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.